Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2019-1510-087. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca dan Menulis Permulaan dengan Media Gambar Menggunakan Metode Deskripsi, Komunikatif, dan Kualitatif. Penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa. Nah, pada bab 1 pendahuluan terdapat rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa. Yang kedua, apakah pembelajaran dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa, Kecamatan Sinaragung. Yang kedua, untuk meningkatkan dampak penggunaan media gambar bagi peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa, Kecamatan Sinaragung. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat pada penelitian yang saya teliti, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan yang terkait dengan proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan secara efektif dengan menggunakan media gambar. Yang selanjutnya ada manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, guru kelas, sekolah, dan peneliti lain. Nah, pada bab 2 terdapat kajian teori. Pada kajian teori akan dibahas beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai hakikat kemampuan membaca permulaan. Yang pertama ada pengertian kemampuan. Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat urgent dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Kemampuan dapat diartikan sebagai kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan, tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Yang selanjutnya ada pengertian membaca. Menurut Heilman dalam Suwaryono Wiryodijoyo tahun 1989 halaman 1, membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan arti dari barang cetakan. Dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan suatu proses sensoris. Membaca dimulai dari melihat. Stimulus masuk lewat indera penglihatan atau mata. Kelemahan penglihatan yang umum diderita anak adalah kekeliruan kesiapan yang berarti tidak lain dari kondisi mata yang tidak terpusat. Selanjutnya ada pengertian membaca permulaan. Membaca permulaan termasuk jenis-jenis pengajaran membaca dan menulis. Sedangkan menurut Tarigan tahun 1979, membaca permulaan adalah mengasosiasikan lambang tulisan sebagai proses mencocokkan huruf atau melafalkan yang ditempuh sebagai langkah yang pertama. Yang selanjutnya ada tujuan membaca. Menurut Anderson tahun 1972 halaman 214 mengemukakan beberapa tujuan penting dalam membaca. Yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian atau fakta. Yang kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Dan yang keempat, membaca untuk menyimpulkan. Selanjutnya ada fungsi membaca. Menurut S.T.Y. Slamet tahun 2008 halaman 68-69, fungsi dari kegiatan membaca yaitu yang pertama fungsi intelektual, yang kedua fungsi pemacu kreativitas, yang ketiga fungsi praktis, yang keempat fungsi
kreatif, yang kelima fungsi informatif, yang keenam fungsi religius, yang ketujuh fungsi sosial, dan yang kedelapan fungsi pembunuh sepi. Manfaat membaca. Menurut STI Slamet tahun 2008 halaman 69, manfaat dari kegiatan membaca yaitu yang pertama memperoleh banyak pengalaman hidup, yang kedua memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan, yang ketiga mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa, dan yang keempat dapat mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Menurut Sabarti Akhaidah tahun 1991 halaman 26 mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga bahan bacaan, yang keempat umur anak, yang kelima kondisi lingkungan, yang keenam status sosial ekonomi, dan yang ketujuh kondisi ekonomi. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran membaca permulaan. Menurut STI Slamet tahun 2008 halaman 62 sampai 70 mengemukakan metode dalam pembelajaran membaca permulaan sebagai berikut. Yang pertama metode SAS, yang kedua metode EZA, yang ketiga metode abjad dan metode bunyi, yang keempat metode kupas rangkai suku kata dan metode kata lembaga, dan yang kelima metode global. Selanjutnya ada hakikat menulis. Yang pertama itu pengertian menulis. Menulis merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dengan membaca. Jika membaca merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mata dan pikiran, sedangkan menulis merupakan kegiatan pembaca yang ditambah dengan kegiatannya. Henry Guntur Tarigan tahun 1993 halaman 13, menulis adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan kegiatan menulis. Menurut STI Slamet tahun 2008 halaman 73 mengemukakan tahapan kegiatan menulis, yaitu yang pertama duduk wajar dan baik, yang kedua meletakkan buku tangan dengan jarak ke mata yang cukup dengan sudut tegak lurus, yang ketiga memegang buku dengan baik, membuka buku dari kanan ke kiri mulai 1, 2, 3 dan seterusnya, yang keempat melemaskan lengan tangan dengan gerakan menulis ke ujung, yang kelima memegang pensil dengan benar, yang keenam melemaskan jari dengan mewarnai, menjiplak, menggambar, meniru, melatih dasar menulis, yang ketujuh melemaskan jari dengan cara menuliskan huruf dengan menggunakan jari. Yang selanjutnya ada hakikat media pembelajaran. Yang pertama itu pengertian media. Menurut Suparno tahun 1980 halaman 1, media adalah suatu alat yang merupakan saluran atau channel untuk menyampaikan suatu pesan atau research kepada penerima receiver. Sedangkan menurut Arif Sadiman tahun 1996 halaman 6 mengemukakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar, penerima pesan itu adalah siswa. Pembawa pesan berinteraksi dengan siswa melalui indera mereka. Siswa dirangsang oleh media itu untuk menggunakan inderanya untuk menerima informasi. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran. Menurut Yudi Munadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber yang terencana sehingga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pelajar menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama media visual,
visual, media audio, dan media audiovisual. Yang pertama itu ada media visual. Media visual adalah media pembelajaran yang melibatkan indera penglihatan dalam menyalurkan pesan. Media visual disebut juga sebagai media pandang karena seseorang dapat menghayati media melalui penglihatannya. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media pembelajaran yang melibatkan indera pendengaran dalam menyalurkan pesan. Karakteristik media ini berdasarkan kemampuan media dalam membangkitkan rangsangan indera pendengaran. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan dalam menyalurkan pesan. Yang selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua membatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga dengan menggunakan media, pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif siswa. Dan yang keempat alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kelima bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang keenam meletakkan dasar-dasar yang konkret dari konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang ketujuh membangkitkan motivasi belajar siswa. Dan yang kedelapan mempertinggi mutu belajar mengajar. Yang selanjutnya ada penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada siswa untuk lebih memahami konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan tertentu. Yang kedua, membutuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena siswa tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat siswa untuk belajar. Dan yang keempat, menciptakan situasi belajar yang tidak dilupakan siswa. Dan selanjutnya ada hakikat media gambar. Yang pertama itu ada pengertian media gambar. Menurut Umar Hamalik tahun 1994 halaman 95 bahwa media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan atau pemikiran yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque, proyektor. Jadi dapat disimpulkan bahwa media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan dalam bentuk gambar yang merupakan penurunan dari benda-benda dan pemandangan berupa lukisan, potret, slide, film, strip, opaque, proyektor yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana saja. Yang selanjutnya ada macam-macam media gambar. Terdapat 3 macam-macam media gambar, yaitu yang pertama sketsa, lukisan, dan foto. Sketsa atau bisa disebut juga sebagai gambar garis atau stick figure, yakni gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok suatu objek. Yang kedua, lukisan. Lukisan merupakan gambar hasil representasi simbolis dan artistik seseorang tentang suatu objek atau situasi. Yang ketiga, foto. Foto yakni gambar hasil pemotretan atau fotografi. Selanjutnya ada manfaat media gambar. Pemanfaatan media pembelajaran ada dalam komponen metode mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi guru, siswa, dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh karena itu, fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang dipergunakan guru. Menurut Umar Hamalik tahun 1994 halaman 12, secara garis besar fungsi utama media gambar adalah yang pertama, fungsi edukatif, artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada pendidikan. Yang kedua, fungsi sosial, artinya memberikan informasi yang autentik dan pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. Yang ketiga, fungsi ekonomis, politik, pembangunan. Yang selanjutnya fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yaitu mendorong dan menimbulkan ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemudian yang modern. James W. Brown tahun 1959 halaman 416 mengemukakan bahwa manfaat dari media gambar yaitu sebagai berikut. Yang
bahwa penggunaan gambar dapat merangsang minat atau perhatian siswa. Yang kedua, gambar-gambar yang dipilih dan diadaptasi secara tepat membantu siswa memahami dan mengingat isi informasi bahan-bahan verbal yang menyertainya. Yang ketiga, gambar dengan garis sederhana seringkali dapat lebih efektif sebagai penyampaian informasi ketimbang gambar dengan tayangan ataupun gambar fotografi yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media gambar. Kelebihan media gambar adalah sifatnya yang konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibandingkan dengan bahasa verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita, memperjelas manfaat bidang apa saja, harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. Menurut Arif Sadiman tahun 1996 halaman 31. Kekurangan dari media gambar adalah hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas, dapat dilihat oleh sekelompok siswa, gambar diinterpretasikan secara personal dan subjektif, gambar disajikan dalam ukuran yang sangat kecil sehingga kurang efektif dalam pembelajarannya. Menurut Ansto Rahadi tahun 2003 halaman 27. Nah, selanjutnya ada penelitian relevan. Untuk penelitian relevan, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Sunarti dengan judul Pengaruh Media Gambar terhadap Peningkatan Kemampuan Menulis Disiplin ditinjau dari kemandirian belajar siswa kelas 2 SD pada tahun 2002. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Hasim dengan judul Peningkatan Efektivitas Penggunaan Media Gambar Seri dalam Pembelajaran Menulis pada tahun 2007. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tukiman yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Argumentasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan media gambar foto pada siswa kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Mojolaban tahun 2007 sampai 2008. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Untuk kondisi awal, yang pertama kemampuan membaca dan menulis siswa rendah, keaktifan siswa kurang dalam KBM, motivasi siswa rendah dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian tindakan kegiatan pembelajaran dengan media gambar pada kondisi awal, yaitu yang pertama kemampuan membaca dan menulis siswa meningkat, keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat, dan yang selanjutnya siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran. Nah, dari ketiga tindakan kegiatan pembelajaran dengan media gambar itu menghasilkan kondisi akhir kemampuan membaca dan menulis siswa meningkat. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan, hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa akan meningkat hasilnya apabila guru dalam pembelajaran menggunakan media gambar sebagai sarana pembelajaran. Nah, pada bab 3 ini terdapat metodologi penelitian. Metode penelitian siklus demi siklus. Yang pertama itu siklus pertama, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untuk siklus kedua dilaksanakan atas dasar hasil refleksi siklus 1 apabila siklus 1 belum memenuhi KKM. Apabila indikator belum tercapai pada siklus 2, maka dilaksanakan siklus berikutnya dengan alur yang sama. Siklus ketiga dilaksanakan atas dasar hasil refleksi siklus 2 apabila pada siklus 2 belum memenuhi KKM. Apabila indikator belum tercapai pada siklus 3, maka dilaksanakan siklus berikutnya dengan alur yang sama. Nah, selanjutnya ada ada tempat penelitian. Penelitian tindakan berbasis kelas ini dilaksanakan di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 1 Kertayasa, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan. Letak SDN 1 Kertayasa berada di Jalan Pemuda, Dusun Manis
Kertayasa Sina Agung. Untuk menuju ke SDN 1 Kertayasa bisa jalan kaki atau menggunakan kendaraan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa. Pada tahun pelajaran 2008 sampai 2009, jumlah siswa sekolah dasar negeri 1 Kertayasa ada 106, terdiri dari 51 laki-laki dan 55 perempuan. Jumlah tersebut terdiri dari kelas 1 24 siswa, kelas 2 21 siswa, kelas 3 12 siswa, kelas 5 18 siswa, kelas 4 18 siswa, kelas 5 22 siswa, dan kelas 6 15 siswa. Dari keseluruhan siswa tersebut terdapat 16 anak berkebutuhan khusus atau ABK yang meliputi anak low vision, anak tunaruncara, anak slow learner, dan anak tunaganda. Terdapat temuan-temuan penelitian yaitu dengan keadaan positif dan negatif. Untuk positif, setelah menerapkan media gambar, siswa menjadi lebih aktif dan mudah memahami tentang isi bacaan yang mereka baca, dan membuat siswa lebih cepat memahami hal-hal yang mereka baca. Negatifnya, terdapat beberapa siswa yang tidak memahami dan tidak bisa menerapkan media gambar dalam proses pembelajaran berlangsung, dan juga dalam penerapannya media gambar memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya kesimpulan. Dari kesimpulan hasil penelitian tentang upaya meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan dengan media gambar bagi siswa kelas 1 SDN 1 Kertayasa, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kinerja guru, meningkatkan aktivitas siswa, dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1. Saran, dengan adanya penelitian ini diharapkan dengan menggunakan media gambar, siswa bisa lebih meningkatkan hasil belajar pada muatan bahasa Indonesia. Maka dari itu, guru harus menggunakan model pembelajaran yang bervariatif agar siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.